Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Toha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-131 sampai 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaka, dan jangan engkau fokuskan kedua matamu ila ma matta'na bihi, untuk melihat kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada orang-orang kafir. Azwajam minhum, berupa istri-istri dari mereka. Zahratal hayatid dunya, yang merupakan bunga-bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi, kami memberi ujian kepada mereka dalam urusan dunia. Warizqu rabbika khair wa abqa, dan rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk menunaikan sholat dan berusahalah untuk sabar dalam masalah itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, bahkan kamilah yang memberimu rezeki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik hanya untuk ketakwaan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay la tamudda ainaika mujiban wala tuqarririn nadhara mustahsinan ila ahwali dunya wal mumatti'ina biha minal ma'akili wal masyaribi alladzizati wal malabisil fakhirati wal buyutil muzakhrafati wan nisa'il
mujammilati fa inna dzalika kullahu zahratul hayati dunya tabtahiju biha nufusul mughtarrina wa ta'khudhu ijaban bi absaril mu'ridina wa tamatta'u biha biqat'in nadhar 'anil akhirah al-qaumu adh-dhalimun thumma tadhhabu sari'an wa tamdi jami'an wa taqtulu muhibbiha wa asyaqaha fayandamuna haitsu la tanfa'un nadamatu wa ya'lamuna ma hum 'alaihi idza qadimu fil qiyamah wa innama ja'alaha Allahu fitnatan wa ikhtibaran liya'lama may yaqifu indaha wa yaghtaru biha wa man huwa ahsanu amala kama qala ta'ala inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Artinya janganlah engkau fokuskan kedua matamu dengan pandangan takjub dan jangan pula engkau mengulangi pandanganmu dalam keadaan menganggap baik keadaan dunia dan keadaan orang yang bersenang-senang dengan dunia. Berupa makanan dan minuman-minuman yang lezat, pakaian-pakaian yang membanggakan, rumah-rumah yang penuh dengan ornamen dan ukiran, istri-istri yang cantik, semua itu adalah bunga-bunga kehidupan dunia. Hal itulah yang membuat bangga jiwa-jiwa orang yang tertipu dengan dunia. Dan diambil dengan penuh ketakjuban oleh pandangan mata orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Mereka bersenang-senang dengan dunia itu tanpa melihat akhirat. Mereka itu adalah kaum yang zalim. Kemudian dunia dan isinya itu akan pergi dengan cepat. Dan semuanya akan berlalu. Bahkan bisa membunuh orang-orang yang terlanjur cinta dunia. Mereka akan menyesal di saat penyesalan tidak bermanfaat. Mereka akan mengetahui apa yang mereka lakukan ketika mereka telah dihadapkan di hadirat Allah pada hari kiamat. Sungguh, Allah jadikan dunia dan isinya itu sebagai ujian.
untuk mengetahui siapa yang menahan diri dari dunia, atau siapa yang mengambil sikap untuk memilih dunia dan terpengaruh dengan dunia, dan siapa yang lebih baik amalnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami jadikan apa saja yang di atas dunia ini, di atas bumi, perhiasan baginya, untuk menguji siapa dari mereka yang paling baik amalnya. Dan sungguh kami akan menjadikan seluruh yang ada di atas bumi menjadi tanah yang rata, lagi tandus pada hari kiamat. Wa rizqu rabbika al-ajil minal ilmi wal imani wa haqa'iqil a'mali sholihati wal ajil minan na'imil mukim wal 'aisyis salim fi jiwari rabbir rahim khairun mimma matta'na bihi azwajan fi dhatihi wa sifatihi wa abqa liqaunihi la yanqati'u ukuluha daim wadilluha kama qala ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Wa fi hadhil ayah isyaratun ila annal abda idza ra'a min nafsihi tumuhan ila zinati dunya wa iqbalan 'alaiha ayat quraha ma amamaha min rizki rabbih wa ayyuwazina baina hada wa hada. Rezeki Rabbmu yang ada di dunia berupa ilmu, iman, dan hakikat amal solih, dan juga rezeki di akhirat berupa nikmat yang abadi, kehidupan yang selamat dan sejahtera di sisi Rabb yang Maha Pengasih. Itu lebih baik daripada istri-istri yang kami jadikan kesenangan untuk orang-orang kafir itu di dunia, baik secara zatnya maupun sifatnya. Dan rezeki akhirat itu lebih kekal karena tidak terputus. Makanannya terus mengalir dan naungannya juga terus berlaku. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa seorang hamba ketika melihat jiwanya ini condong kepada perhiasan dunia dan lebih fokus ngurus dunia, maka hendaknya dia menyebut dunia dan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah berupa rezeki. Kemudian setelah itu hendaknya dia membandingkan antara rezeki dari Allah yang baik tadi dengan gemerlapnya dunia. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ai hassa atau khussa
ay khutsa ahlaka ala sholati wa az'ijhum ilaiha min fardin wa naflin wal amr bisyai' amran bijami'i ma la yatimu illa bih fayakunu amran bita'limihim ma yuslihu sholata wa yufsiduha wa yukmiluha. Artinya, anjurkan keluargamu untuk sholat. Beri mereka motivasi dan semangat untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Perintah terhadap sesuatu berarti termasuk perintah terhadap semua yang menyempurnakan sesuatu itu. Maka perintah sholat berarti perintah untuk mengajarkan sholat. Mengajarkan apa saja yang bagus untuk sholatnya dan apa saja yang merusak sholatnya dan apa saja yang menyempurnakan sholatnya. Wastabir alaiha ay ala sholati biqamatiha bi khududiha wa arkaniha wa adabiha wa khusyu'iha fa inna dzalika masyaqqun ala nafsi walakin yambaghi ikrahuha wa jihadu ala dzalik was-sabr ma'aha daiman fa innal abda idza aqama salatahu alal wajhil ma'mur bih kana lima siwaha min dinihi akhfat wa aqwam wa idza dayya'aha kana lima siwaha adya' thumma dhamana ta'ala li rasulihi ar-rizqa wa alla yusghilahu al-ihtimam bihi an iqamati dini faqala nahnu narzuquka ay rizquka alaina qad takafalna bih kama takafalna bi arzaqil khalaiq kullihim fakaifa biman qama bi amrina wastaghala bi dhikrina wa rizqullahi 'am lil muttaqi wa ghairihi fayambaghi al-ihtimam bima yajlibu as-sa'ada al-abadiyah wa huwa at-taqwa wa lihadza qala wal aqibatu fid dunya wal akhirah lit-taqwa allati hiya fi'lul ma'mur wa tarkul manhi faman qama biha kana lahul aqibah kama qala ta'ala wal aqibatu lil muttaqin. Sabarlah dalam menjalankan sholat, yakni menjalankan sholat dengan menegakkan sholat, memenuhi ketentuan-ketentuannya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, kekhusyuannya. Maka yang demikian itu dirasa berat bagi jiwa. Akan tetapi jiwa itu harus dipaksa untuk bersungguh-sungguh melakukan itu. Sabar melaksanakan sholat secara permanen atau secara kontinu. Karena hamba itu kalau bisa menegakkan sholat sesuai dengan yang diperintahkan, maka untuk selain sholat berupa ajaran agama yang lain, maka lebih menjaga dan lebih menunaikannya. Sebaliknya, jika hamba itu menyia-nyiakan sholat, maka untuk selain sholat lebih menyia-nyiakan lagi. Kemudian Allah Ta'ala memberi jaminan rezeki untuk Rasulnya agar beliau tidak menyibukkan diri dengan
mencari rezeki dari menegakkan agamanya. Allah Ta'ala berfirman, kamilah yang memberi rezeki kamu. Artinya rezekimu itu tanggung jawab kami. Kamilah yang menanggungnya. Sebagaimana kami menanggung semua rezeki makhluk. Bagaimana lagi dengan orang yang melaksanakan perintah kami dan sibuk mengingat kami. Rezeki Allah itu umum untuk orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Maka hendaknya kita memperhatikan apa saja yang bisa mendatangkan kebahagiaan abadi, yakni ketakwaan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka akibat yang baik di dunia dan akhirat untuk ketakwaan, yakni melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Maka barang siapa yang melaksanakan itu, maka dialah yang dapat akibat baik tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, barakallahu fikum. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap dunia dan perhiasannya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa dunia dan perhiasannya itu adalah ujian bagi kita. Jangan sampai kita terpedaya dan menjadi ahli dunia. Dan Allah mengingatkan bahwasanya nikmat Allah yang ada di akhirat nanti itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya agar menegakkan sholat dan sabar dalam menegakkan sholat. Dengan mengajari mereka sholat, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya, khusyuknya, dan lain-lainnya. Dan juga menjelaskan bahwasanya menegakkan sholat itu harus dengan penuh kesabaran. Karena memang berat bagi jiwa untuk menunaikan sholat sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, akan tetapi barang siapa yang sholatnya bagus, pasti perkara-perkara agama yang lain bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya itu kacau balau, maka perkara-perkara agama yang lain akan lebih kacau balau. Semakin menyia-nyiakannya. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan kepada kita bahwasanya rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Fokuslah untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan akibat yang baik dari ketakwaan itu di dunia wal akhirah. Nah, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna rizqallahi ta'ala. Anna rizqallahi ta'ala.
amun lil mu'minin wa ghairihim. Bahwa rezeki Allah Ta'ala itu sifatnya umum. Allah berikan untuk orang-orang yang beriman dan yang selain mereka. Asalnya, anna Allah a'ta al-kafirina zahratal hayatid dunya. Wa ja'alaha fitnatan wa ikhtibaran. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi orang-orang kafir bunga-bunga kehidupan dunia. Dan Allah menjadikannya sebagai fitnah dan ujian bagi mereka. Nah, jadi itu bukan kehormatan, tapi itu justru fitnah dan ujian untuk orang-orang kafir tadi. Nah, bukan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayandamuna haitsu la tanfa'un nadama. Dan orang-orang kafir tadi itu pasti akan menyesal ketika penyesalannya tidak bermanfaat. Al-faidatu as-salisah. Al-hassu ala tarqi al-ijabi. Pakai ain. Al-ijabi.
ahwali dunia wa ahliha. Wa kana Hisham ibnu Urwah idza ra'a ma indas salatini. Wa kana Hisham ibnu Urwah idza ra'a ma indas salatini dakhala darahu. Dakhala darahu. Faqara'a hadhil ayah. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Al-ayah. 6. Anjuran untuk tidak mengagumi keadaan dunia dan ahli dunia. Jangan terlalu kagum dengan keadaan dunia dan ahli dunia. Ya. Masya Allah. Makannya, minumnya lezat-lezat, pakaiannya bagus-bagus, rumahnya mewah-mewah, nah, istrinya cantik-cantik. Jangan mengagumi keadaan dunia dan ahli dunia. Hisham ibnu Urwah ketika melihat apa yang ada di sisi penguasa-penguasa, ini berupa kenikmatan dunia, itu langsung masuk rumah, ya, dan membaca ayat ini. Jangan engkau pelototkan kedua matamu atau fokuskan kedua matamu untuk melihat kepada perhiasan dunia yang kami berikan kepada mereka, berupa istri-istri, sebagai bunga-bunga kehidupan dunia. Terus ya, itu nggak boleh kagum. Lihat orang kaya, lihat kemewahannya, dilarang kagum. Ya. Salah kalau melihat semacam itu langsung masuk rumah, supaya nggak terpengaruh, supaya nggak ngiler, kepingin, ya. Nah, barakallahu. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna rizqallahi ta'ala minal ilmi wal iman wal a'malis salihah
wan na'imil mukim fil jannah khairun wa abqa. Fakunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanatid dunya hammahu farqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'a lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah bisanadin sahih. Nah, taib bahwa rezeki Allah Ta'ala berupa ilmu, keimanan, amal solih, dan kenikmatan yang kekal di dalam surga. Itu lebih baik dan lebih kekal
Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Dari sahabat yang mulia, Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cita-citanya adalah dunia, maka Allah jadikan urusannya kacau balau. Dan Allah jadikan kemiskinan menghantui kedua matanya. Dalam keadaan dunia tidak akan diberikan kepadanya kecuali sesuai dengan takdirnya. Enggak lebih. Ya. Dan barang siapa yang niat utamanya adalah akhirat, maka Allah Ta'ala jadikan orang itu fokus urusan ibadahnya. Dan Allah jadikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan merendah untuk diterima. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nah, begitu. Jadi kalau jadi ahli dunia, ku malah kacau balau urusannya, ternyata targetnya itu meleset semua. Begitu. Dia dihantui rasa miskin dan fakir, takut. Ya. Dalam keadaan rezekinya ya sesuai dengan yang ditakdirkan. Tapi kalau dia itu benar-benar fokus dengan akhiratnya, maka dia dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang merasa cukup dengan rezeki yang ada. Dan bahkan untuk sebagian orang ya, dunia itu akan datang kepadanya merengek-rengek untuk diterima. Datang sendiri ya. Nah, minta diterima. Baik, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Baik, kita lanjutkan faedahnya setelah adzan isya. Baik, barakallahu fikum. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, barakallahu. Kita lanjutkan al-faidatu al-khamisah. Al-amru bita'limil ahli. Al-amru bita'limil ahli. As-salata bihududiha wa arkaniha wa adabiha wa khusyu'iha.
perintah untuk mengajari keluarga perkara sholat, hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, dan cara-cara khusyuk dalam sholat diajarkan, ya. Al-faidatu as-sadisah. Al-amru bis-sabri daiman ala iqamatis shalah. Alal wajhil ma'muri bih. Perintah untuk selalu sabar dalam menegakkan sholat sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi sholat itu terus nggak libur-libur ya, kecuali perempuan ketika datang tamu bulanan baru libur ya. Tapi kalau laki-laki nggak ada libur sholat, sholat terus ya. Nah, makanya diperintah untuk sabar, selalu sabar, tetap menegakkan sholat sesuai yang diperintahkan. Ya. Jangan sampai kemudian ada yang bolong-bolong sholatnya, apalagi sampai meninggalkannya, karena sholat itu merupakan batas antara keislaman dan kekufuran. Kalau sudah nggak sholat, apalagi total, apalagi sampai menentang kewajiban, maka orangnya bisa dinyatakan kafir, murtad dari Islam. Waliyadzubillah. Al-faidatu as-sabi'ah. Annal abda idza aqama salatahu alal wajhil ma'mur bihi kana lima siwaha min dinihi ahfadu aqwam wa idza dayya'aha kana lima siwaha adya'. Ada dalam tafsir ya. Annal abda idza aqama salatahu alal wajhil ma'muri bihi kana lima siwaha min dinihi ahfad wa aqwam wa idza dayya'aha kana lima siwaha adya'. Bahwa sesungguhnya hamba itu kalau menegakkan sholat sesuai dengan yang diperintahkan, maka urusan-urusan agama yang lain itu lebih dijaga dan lebih ditunaikan. Sebaliknya, hamba itu kalau menyia-nyiakan urusan sholat, maka urusan agama yang lain lebih disia-siakan. Nah, patokannya tadi itu. Barakallahu. Al-faidatu as-saminah. Anna Allah Ta'ala takaffala bi arzaqil khalaik kullihim.
bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki semua makhluk. Nah, tidak ada yang memberi rezeki di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu at-tasiyah. Anna taqwa sababun azimun linaylis sa'adah fid dunya wal akhirah. Kama qala ta'ala wal aqibatu littaqwa. Wa fi ayatin ukhra wal aqibatu lil muttaqin. Bahwa sesungguhnya ketakwaan merupakan sebab yang terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik itu untuk takwa. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Di sini ada beberapa as'ilah. Apa hukum mengagumi ciptaan Allah seperti pemandangan alam? Nah, ini mewajib kita kagum dengan ciptaan Allah berupa pemandangan alam, ya. Nah, untuk mengingat kebesaran Allah, nah, itu disyariatkan. Tapi yang dilarang tadi itu ialah mengagumi keadaan ahlu dunia dan apa yang mereka nikmati, ya. Ini yang nggak boleh. Baik. Karena hal itu bisa menyebabkan hati seseorang condong kepada dunia. Dan itu memang ujian yang berat, ya. Baik, apalagi kalau lingkungannya itu berjuis, ya. Nah, tajir, ya. Tajir pelintir, ya. Big boss, wah, yang kehidupannya glamor, mewah, wah itu. Kalau kalian bukan big boss, nah, sebaiknya hijrah dari tempat itu, ya, nah, supaya pemandangannya nggak timpang, ya. Nah, kalau kalian tetap di situ nanti terpacu untuk apa ini? Seperti mereka. Ada kecondongan untuk menjadi ahli dunia. Bagaimana caranya supaya tawakal kita tinggi dan selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala? Tawakal itu adalah buah ketakwaan. Berarti caranya ialah tingkatkan ketakwaan Anda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar tawakal Anda semakin tinggi dan semakin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawakal itu ialah buah dari ketakwaan. Maka supaya tawakalnya tinggi, husnudzonnya tinggi kepada Allah, maka harus meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kapan seseorang dikatakan niatnya untuk akhirat? Jawabannya adalah fokus ibadah. Kemudian menjadikan dunia ini hanya semata-mata untuk wasilah agar kita bisa beribadah dan bisa menjadikan dunia ini sebagai lahan untuk amal soleh. Ya. Nah, adapun yang cita-citanya adalah dunia, nah ini benar-benar waktu pikirannya, tenaganya untuk dunia, ya. Nah, target untuk dunia. Yang lain diukur dengan apa? Dunia. Nah, yang ini, barakallahu akan dikacau balaukan urusannya dan ditakut-takuti dengan kemiskinan sehingga takut kurang walaupun sudah kaya. Nah, sehingga terus terpacu untuk menambah pundi-pundi hartanya dalam keadaan hartanya tadi hanya diberikan sesuai dengan takdirnya, enggak lebih. Semakin mengejar dunia, dunianya semakin lari menjauh. Ya, nah, jazakumullah khair atas kerjasama dan ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.